Judul firman Tuhan yang memberkati kita pada siang hari ini adalah betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Satu kata kunci, bahagia. Ya. Yang di sebelah belakang ingat kata bahagia. Yang di depan ingat kata bahagia. Satu kata yang memang dibutuhkan semua orang, siapapun dia. Ya. Kebahagiaan dambaan semua orang tanpa kecuali, didambakan semua orang. Ya. Tanpa kecuali. Pertanyaannya, bagaimana kita untuk berbahagia? Ya. Bahagia itu pilihan. Ya. Bahagia itu pilihan. Dan keputusan kita. Kalau kita memilih untuk berbahagia bersama Tuhan, maka Tuhan akan berjalan bersama-sama dengan kita. Pertama pilihan kita dulu, ya. Saya kira itu semua mendengarkan firman Tuhan hari ini, pilihan kita adalah berbahagia. Katakan sebelah kananmu berbahagia. Katakan sebelah kirimu berbahagia. Betapa berbahagianya kami berada di tempat ini. Kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 17 ayat 1 sampai dengan 8. Matius 17 ayat 1 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya. Dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia, dengan Yesus maksudnya. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Saya ulangi, kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala mereka, tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Saudara-saudara, garis bawahi, betapa berbahagianya kami berada di tempat ini. Statement daripada Petrus, Yohanes dan Yakobus. Betapa berbahagianya kami berada di tempat ini. Bukankah mereka sering berada di tempat lain dengan Tuhan Yesus? Tetapi kenapa ketika itu mereka mengalami kebahagiaan yang luar biasa, yang belum pernah dialami mereka seperti itu? Ini harus kita lanjutkan pembacaan firman ini supaya menjadi jelas bagi kita di dalam 2 Petrus 1 ayat 16 sampai dengan 18. 2 Petrus 1 ayat 16 sampai dengan 18. Nah, ini tulisan Petrus, karena Petrus lah yang mengatakan betapa berbahagianya kami di tempat ini. Nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi, ya. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami
memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kebesaran Tuhan Yesus maksudnya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Petrus menuliskan kembali apa yang dialaminya ketika berbahagia melihat kemuliaan Tuhan Yesus. Latar belakang daripada firman ini adalah dituliskan menjelang penyaliban Tuhan Yesus. Dia mau disalibkan, ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, kumpul semua muridnya di situ. Kumpul semua, saya akan disalibkan oleh ahli-ahli Taurat. Begitu katanya kepada murid-murid. Saya akan ke Yerusalem dan akan disalibkan oleh ahli-ahli Taurat itu. Lalu Petrus berkata, ditarik Tuhan Yesus ke samping. Lihat gayanya Petrus ini. Ya. Ditarik dia. Tuhan, jauhlah itu daripadamu. Ya. Dekat dengan Tuhan Yesus. Tapi cara berpikir Petrus berpikir manusia. Bukan berpikir Allah. Garis bawahi, cara berpikir Petrus berpikir manusia. Bukan berpikirnya Allah. Lalu Yesus mengatakan, ini adalah iblis. Anak manusia harus melakukan itu untuk penebusan dosa. Ya, supaya lebih jelas latar belakang firman betapa bahagianya kami di tempat ini kata Petrus. Coba kita buka bacaan Matius 16 ya, sebelum yang kita baca tadi. Matius 16 ayat 21 sampai dengan 28 ya. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini Yesus bercerita kepada murid-muridnya. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Katanya kepada Yesus. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, inilah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Kalau bahasa gereja kita biasanya mengatakan pakai perspektif Tuhan. Ya, jangan perspektif manusia. Petrus memikirkan pikiran manusia dan ditegur oleh Tuhan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa kehilangan nyawa karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ini intinya ayat 27 dan 28. Sambungan ke firman tadi, Petrus mengatakan betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Ayat 27, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Yesus dengan tegas menyatakan ketuhanannya. Anak manusia akan datang. Dan ayat 28 yang mengatakan, aku berkata kepadamu,
sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Murid-murid Tuhan Yesus sudah mati. Yesus belum datang. Apa yang dimaksudkan firman Tuhan ini? Iya kan? Yesus mengatakan, murid-muridku akan melihat kemuliaanku sebagai Raja. Itulah yang dituliskan, yang kita bacakan, bacaan tadi Matius 17. Betapa enaknya, bahagianya tempat ini. Karena Yesus dimuliakan di situ sebagai Raja. Dilihat oleh Petrus, Yohanes dan Yakobus. Kalau kita baca dari ayat 1 ya, Matius 17 itu 6 hari kemudian. 6 hari kemudian dari mana? Ya, setelah Yesus mengatakan, murid-muridku akan melihat aku dimuliakan. Ya, setelah peristiwa Matius 17 itu, maka 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Ini Yesus dimuliakan sebagai Raja di atas segala raja dan diperlihatkan kepada 3 murid itu. Kenapa enggak semua murid itu? Ya, padahal Petrus ditegur Tuhan Yesus, ini adalah iblis. Katakan kepada Petrus, engkau memikirkan pikiran manusia, bukan memikirkan pikiran Allah. Tetapi Petrus yang dibawa ke situ, Yohanes dan Yakobus, 3 orang saja. Ya, saya waktu membaca itu, kenapa tidak semua ya? Tuhan Yesus Maha tahu, dalam peristiwa yang menyangkal penyaliban Tuhan Yesus, yang menolak Tuhan Yesus, jangan disalibkan. Ini Allah itu dari engkau Tuhanku. Petrus yang mengatakan itu. Ya, jadi kepada Petrus dinyatakan bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja. Belum mati, semua murid itu akan melihatnya itu. 6 hari kemudian, lalu dibawa ke gunung, ya namanya sekarang Gunung Tabor, ya. Dibawa dia ke situ. Nah itu latar belakangnya firman ini, betapa enaknya, betapa bahagianya kami berada di tempat itu. Kenapa Petrus bahagia di situ? Yohanes dan Yakobus. Sedang ada Tuhan Yesus di situ. Sedang ada kemuliaan Tuhan Yesus di situ. Ya, sedang dibukakan rahasia sorga kepada Petrus, Yohanes dan Yakobus. Dibukakan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Judul firman Tuhan bagi kita hari ini, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Kenapa mereka bahagia di situ? Sedang Yesus dimuliakan di situ. Ya, disingkapkan rahasia kerajaan Allah di situ. Dibukakan seperti itulah sorga. Maka betapa bahagianya ketika bersama dengan Tuhan Yesus. Petrus, ya, Petrus, Yakobus dan Yohanes melihat Yesus berubah rupa, wajah bercahaya seperti matahari, pakaian menjadi putih bersinar seperti terang. Tampak Musa dan Elia bersama Tuhan Yesus. Ya kan? Ini menandakan kepada kita kalau Musa kan sudah mati. Mewakili orang-orang yang meninggal yang dipanggil Tuhan. Suatu saat akan bangkit. Itu yang dinyatakan Tuhan Yesus. Dan Elia terangkat ke sorga bukan karena mati. Artinya apa? Mewakili umat-umat Tuhan suatu saat nanti Tuhan Yesus datang. Memang kita akan diangkat bertemu di awan-awan saudara-saudaraku. Tidak sembarangan Tuhan Yesus membuat peristiwa ini. Menggambarkan kepada saya, kepada kita semuanya. Betapa sesungguhnya kita bahagia bersama-sama dengan Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Dan kebahagiaan yang sesungguhnya itu hanya berada di dalam Tuhan. Lainnya kebahagiaan yang semu. Nah, menyaksikan lanjut
Jadi peristiwa yang dibuat Tuhan Yesus ini, dia bertemu dengan Musa, dengan Elia, dan dilihat oleh 3 orang murid mewakili semuanya, dan ditulis ulang oleh Petrus di 1 Petrus itu, sungguh benar kami melihat, aku mendengar suara dari surga. Inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ditulis Petrus ulang di 1 Petrus itu. Saudara-saudara, ada 3 poin yang kita dengarkan firman Tuhan hari ini dari bacaan kita Matius 17 tadi. Yang pertama, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Yang kedua, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dan dengarkanlah dia. Yang ketiga adalah berdirilah dan jangan takut. Ada 3 poin ini yang kita dengar. Yang pertama, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Kenapa Petrus, Yakobus, dan Yohanes berbahagia? Yang luar biasa dan yang tidak pernah dialami Petrus kebahagiaan seperti itu. Ya. Hanya Petrus kayak mengalami itu? Tidak. Bisakah gereja Tuhan mengalami itu? Yes. Bisakah pribadi-pribadi mengalami itu? Yes. Ya, sangat bisa. Bukan hanya Petrus. Sebab itu janji Tuhan. Pertemuan kita dengan Tuhan, betapa bahagianya kita bersama-sama Tuhan. Kenapa Petrus, Yakobus, Yohanes berbahagia? Yang pertama adalah kuncinya karena mau mereka taat mengikuti Tuhan Yesus ke gunung itu. Ya, ini Gunung Tabor itu. Izinkan sewaktu kami tahun 2013 ke Israel, ini anak-anak masih saya di atas kan, ya kan? Kita lihat di Gunung Tabor itu sekarang ada 3, itu kan ada 3 kemah, kemah Tuhan Yesus, kemah Musa, dan kemahnya Elia. Ya, luar biasa indahnya tempat itu sekarang di atas gunung itu ada 3 kemah. Jadi sewaktu Yesus dimuliakan di atas gunung itu dan disaksikan 3 orang murid itu, Petrus mengatakan betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Alangkah baiknya kami dirikan di sini 3 kemah. Ya Tuhan, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Saat ini tempat itu ada. Artinya kalau kita mencari bukti, tempat itu ada hari ini. Saya berdoa kepada saudara-saudara semua diberkati Tuhan. Dan suatu saat akan sampai ke sana. Melihat tempat di mana Petrus, Yohanes, dan Yakobus melihat Yesus dimuliakan dengan luar biasa. Tidak hanya katanya, ada saksi sejarah sampai hari ini. Dunia mencatatnya dan kita udah menginjakkan kaki di sana dan berdoa kita di sana. Kami berada di kemah Musa waktu itu, ya, rombongan. Lalu rombongan kami itu Protestan, ya, Katolik. Karismatik, kita sama-sama. Nah, sewaktu kami di kemah Musa itu, ini anaknya rombongan Protestan itu merasakan hadirat Tuhan. Setelah pulang dari situ, aku luar biasa senangnya. Ada seorang perempuan masih SMP, luar biasa. Waktu kami berdoa, tentu kami kebaktian di situ. Kesaksiannya luar biasa, aku merasakan hadirat Tuhan gitu, yang belum pernah kurasakan begitu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betapa bahagianya berada di tempat ini. Apakah hanya di Gunung Tabor kebahagiaan itu? Itu yang menjadi renungan kita. Apakah kebahagiaan itu harus kita bawa ke tempat kita? Adakah kebahagiaan itu di tempat penderitaan kita? Adakah kebahagiaan itu di tempat ketertindasan kita? Adakah kebahagiaan di tempat masalah yang kita hadapi? Yesus berkata, yes. Sebab kehadiran yang menentukan segalanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kenapa Petrus, Yakobus, dan Yohanes merasa bahagia? Karena mereka mau dan taat mengikuti Tuhan Yesus naik ke gunung itu. Coba mereka enggak mau. Anak-anak Tuhan mau bahagia, diajak ke gereja enggak mau. Diajak kebaktian enggak mau. Bagaimana mau bahagia?
Ya, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketaatan itu adalah kunci atau pintu awal kebahagiaan. Taat, ya, taat. Ya taat kepada istri, taat kepada suami, tidak ada kata lain. Ada kata yang lain? Enggak ada kan? Taat. Harus taat. Ya suami mengasihi istri. Kalau seorang sebagai bawahan ya taat kepada atasannya, jangan dilawan atasannya. Melawan atasannya tidak bahagia. Apalagi kepada Tuhan. Ketika kita taat itu seperti 3 orang murid ini yang mengatakan ini Allah itu Tuhan. Jangan engkau disalibkan. Tetapi ketika dia taat, lalu dilihat Yesus dimuliakan luar biasa. Spontan, memang karakternya Petrus itu kayak karakter anak Medan ya. Ya, gedebuk gitu. Gedebak. Sebentar dia bilang, Tuhan siapa yang mau? Hunus pedangnya. Lepas kupingnya Maltus kan. Sebentar lagi dia, anak SMP mengatakan, ini murid Tuhan. Oh tidak. Padahal anak kecil mungkin mengatakan, oh tidak, aku bukan murid Tuhan. Temperamennya berubah-ubah, ya mungkin bukan, ya begitu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketaatan adalah pintu awal kebahagiaan. Coba saudara-saudara melawan, enggak ada kebahagiaan di situ. Ya, ketaatan kepada pemimpin kita, ketaatan kepada kepala kita, termasuk ketaatan kepada gembala sidang. Ya. Itu ada kebahagiaan di situ. Kenapa? Dalam setiap ketaatan, ya, di situ ada kebaikan. Tapi dalam setiap perlawanan, melawan yang baik, di situ ada sesuatu yang gersang. Itu pasti. Ya, ketaatan. Kemudian Petrus, Yakobus, Yohanes bersama-sama Yesus di bukit itu. Kenapa betapa bahagianya tempat ini? Karena sedang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara tidak harus pergi ke Gunung Tabor untuk menyatakan kesaksian betapa bahagianya kami ada di tempat ini. Tidak harus ke Yerusalem, ya. Tetapi kita anak-anak Tuhan, kita harus berdoa, kita harus berlakon betapa bahagianya keluarga saya. Betapa bahagianya gereja saya. Betapa bahagianya tempat kesibukan saya. Betapa bahagianya saya sedang berjuang sekarang ini. Betapa bahagianya aku sedang merencanakan sesuatu hari ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita doakan dan kita lakonkan pernyataan Petrus ini tidak hanya di Gunung Tabor. Ya, tidak hanya di Gunung Tabor, tetapi di mana kita berada. Ditempatkan Tuhan kita di gereja ini. Betapa bahagianya kita ada di tempat ini sedang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Haleluya. Kemudian kenapa mereka mengatakan bahagianya tempat ini? Pengenalan, kedekatan, perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus menentukan kebahagiaan kita, ya. Pengenalan kita akan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan, perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus menentukan kebahagiaan kita. Mungkin sejenak aku bertanya kepada masing-masing kita yang mendengarkan firman Tuhan, baik yang onsite maupun yang online di rumah ini, ingat kapan engkau paling berbahagia bersama dengan Tuhan Yesus? Pasti ada momennya, ya. Kalau saya ditanya, Pak Pendeta, kapan engkau berbahagia, paling puncak bahagia bersama dengan Tuhan Yesus seperti yang dialami oleh Petrus, Yohanes dan Yakobus ini. Sewaktu saya menerima Roh Kudus, sewaktu saya dipenuhi oleh Roh Kudus, ada kedamaian, ada sukacita seperti yang dialami Petrus ini. Oleh karena itu, betapa bahagianya kami berada di tempat ini, tidak hanya di Gunung Tabor, tidak hanya di Israel, tetapi Tuhan menghendaki di mana saja kita berada ada kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu adalah keputusan kita bersama. Katakan amin. Yang ragu-ragu mengatakan amin. Kebahagiaan itu adalah keputusan kita. Katakan amin.
Haleluya. Sebab kalau saudara tidak memutuskan untuk berbahagia dengan Tuhan, engkau tidak akan berbahagia. Tetapi ketika kita memutuskan, aku akan berbahagia kepada Tuhan, apapun yang terjadi, apakah sedang ada masalah, apakah sedang ada kecelakaan misalnya, ya, kita putuskan, aku harus berbahagia bersama dengan Tuhan Yesus. Keputusanmu itu akan diberkati Tuhan. Dilipat gandakan oleh Tuhan. Dan harus dilakukan. Haleluya. Gereja keluarga pelayanan akan berbahagia jika bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tidak ada hukum yang lain. Tidak ada tawar-menawar yang lain. Ya, kebahagiaan yang sejati adalah bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan menginginkan demikian. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, mengajarkan dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tuhan berkehendak kita berbahagia bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itu pasti. Nikmati hidup bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Ya. Yang kedua, yang dikatakan di dalam Matius 17 bacaan kita awalnya adalah, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Sekali lagi ya, inilah anak yang kukasihi, ini Allah Bapa yang berbicara dari surga. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ini perintah Allah Bapa di surga, dengarkanlah Tuhan Yesus. Kita dengar, ya. Orang-orang yang mendengarkan Tuhan Yesus tidak ada penyesalan di kemudian hari, tetapi ada kebahagiaan. Tetapi orang-orang yang mendengarkan suara Tuhan Yesus pasti penyesalan di kemudian hari. Mudah-mudahan masih ada waktu bertobat. Ini diperintahkan Allah Bapa di surga, ditulis kembali oleh Petrus di 1 Petrus 1. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Didengarkan Petrus, Yakobus dan Yohanes. Kenapa harus diperdengarkan? Yesus sedang dipermuliakan. Dan supaya semua orang mendengarkan Tuhan Yesus. Kenapa harus didengarkan? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak orang-orang yang mendengarkan suara yang bias hari-hari ini. Ya, ada banyak orang yang mendengarkan suara noise, ya. Ada banyak orang yang mendengarkan kesusahannya sendiri. Ada banyak orang yang fokus dengan suara-suara yang tidak jelas. Bukankah hati manusia itu peperangan dibuat ya oleh setan? Kalau dibisikkan suara-suara yang tidak jelas, dibisikkan suara-suara yang tidak ada kebenaran dengan firman Tuhan, jangan didengarkan. Tapi dengarkanlah suara yang benar. Ya, suara yang benar kita dengarkan. Maksudnya apa, Pak? Ya, ya anak-anak muda remaja kalau dinasihati orang tuamu ya dengar. Ya kan? Itu voice, suara yang benar. Enggak didengar ya enggak bahagia. Ya kan? Mungkin ada saudara-saudara yang lain memberi nasihat, ada orang lain yang digunakan Tuhan menyampaikan nasihat, dengar. Terutama dari segala suara yang kita dengar adalah suara Tuhan, firman Tuhan yang kita dengar. Orang-orang yang mengeraskan hatinya terhadap firman Tuhan adalah orang yang menolak berkat Tuhan. Firman Tuhan adalah voice, suara yang benar. Satu-satunya suara yang benar adalah suara Tuhan. Apapun itu. Bagaimana kita mendengarkan suara Tuhan? Baca firman Tuhan. Itu sebabnya gereja kita, saya membaca firman Tuhan. Sebetulnya itu membudayakan. Kita harus membaca firman Tuhan setiap hari. Yang belum membaca, baca. Dan tidak hanya titik dibaca, lakukan. Kita lakukan firman Tuhan. Di situ kebahagiaan. Tidak ada penyesalan di kemudian hari. Yang adalah kebahagiaan. Karena itu dijanjikan oleh Tuhan. Haleluya. Lihatlah gambar ini yang mendengarkan suara-suara yang bias, yang noise.
Orang-orang yang mendengarkan suara yang biasakan seperti ini berantem, ribut terus. Kenapa? Ada kalanya dia mendengarkan suara yang tak benar, ada kalanya dia salah dengar, salah dengar. Ya. Persoalan-persoalan keluarga biasanya ya karena noise, salah dengar. Atau tidak mau mendengar. Saudara-saudara, hari-hari ini ya berbicara itu enak saja, lancar saja untuk berbicara. Hari-hari ini kita diinginkan Tuhan mendengar juga. Jangan hanya berbicara, saudara-saudara. Mendengar. Orang bijak itu mendengar, lalu menimbang, lalu mendapat ilmu pengetahuan. Ya, mendengar. Kita dengarkan suara yang benar. Ya, dengarkan suami, dengarkan istri, dengarkan anak. Anak dengarkan orang tua. Dengar. Dan dari mana kita tahu itu noise atau voice? Dari manalah kita dengar, tahu itu suara yang benar atau tidak benar? Dari mana kita tahu itu suara sumbang atau suara yang memang itu benar? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam pengalaman hidup kita, dalam pengalaman hidup saya, dikala kita sering bersekutu dengan Tuhan, dikala kita sering membaca firman Tuhan, maka telinga kita akan dipertajam, saudara-saudara. Sehingga kita bisa membedakan ini benar, ini tidak benar. Sedangkan membedakan roh jahat dan roh yang benar pun Tuhan memberikan karunia. Apalagi mendengarkan suara yang salah. Membedakan bermacam-macam roh pun kita diberi karunia. Ini roh yang benar, ini roh dari setan. Saudara-saudara, demikian firman Tuhan, lawanlah iblis, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Dari mana kita tahu? Tuhan mempertajam pendengaran kita. Oleh karena itu pagi hari cari Tuhan. Orang-orang yang mencari Tuhan di pagi hari, orang-orang yang serius mencari Tuhan mendahulukan tahun pagi hari, dia akan mendengarkan suara yang benar. Percaya. Tetapi orang-orang yang tidak mendengarkan Tuhan pagi hari, tidak membaca firman Tuhan, tidak berdoa, tidak ada pujian penyembahan, kadang-kadang suara itu jadi rata, yang mana yang benar, yang tidak benar. Saudara-saudara, orang-orang yang benar-benar bersekutu dengan Tuhan, mengambil keputusan pun dia benar. Lihat contoh-contoh yang ada. Ya, tetapi orang-orang yang tidak dengar keputusan, tidak tahu mengambil keputusan, atau keputusan yang menjadi salah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebahagiaan itu terletak juga dalam pengambilan keputusan kita. Apa yang kita putuskan, itu menentukan kebahagiaan kita. Nah, kalau salah mengambil keputusan, lah, kalau tidak dipertajam pendengaran pagi hari, bagaimana kita memberi keputusan yang benar pada hari itu juga? Berbahagialah kita yang ada di tempat ini, dan betapa berbahagianya kita pada hari ini yang mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, sewaktu Petrus, Yohanes dan Yakobus, mereka tersungkur di situ. Ya, mereka tersungkur di situ. Lalu Yesus berkata, berdirilah, jangan takut. Enggak ada orang yang berbahagia kalau takut terus. Dilihat kondisinya begini takut, dilihat penyakitnya begini takut, ya, dilihat keadaannya takut. Enggak ada orang berbahagia kalau ada takut. Kebahagiaan itu lari langsung. Kalau kebahagiaan itu mau masuk ke hatinya dilihat. Dia penakut, lari kebahagiaan itu. Ya, Tuhan mau menawarkan kebahagiaan, tapi di dirinya takut. Mundur kebahagiaan itu. Itu sebabnya banyak firman Tuhan, ya, jangan takut, jangan khawatir, jangan kecewa, jangan ini, kan, jangan takut berkali-kali. Ya. Berkali-kali dikatakan, jangan takut. Dan hari ini waktu Tuhan Yesus bertemu dengan Petrus dan kawan-kawannya dikatakan jangan takut. Ketakutan tidak mengerjakan sesuatu apapun. Sekarang berita mulai dibilang naik
angka-angka naik. Ya. Bukan angka-angka apa ya. Bukan judi online ini maksudnya. Sudah naik Pak. Sudah sekian ribu naiknya angka COVID. Saya bilang emang gua pikirin. Ya. Saya pikirin itu aku yang lemah. Ya. Gak usah dipikirin. Dihadapin aja. Ya, prokes tetap. Makanan tetap. Jangankan kopi, orang tidak kecukupan gizi, gak usah ada kopi juga. Ya kan? Ya sakit. Kenapa? Enggak ada kecukupan gizi. Dulu disebutkan masa saya SD, namanya 4 sehat 5. Sekarang gak ada lagi buku 4 sehat 5 sempurna ibu-ibu. Bapak-bapak jangan cari buku, judulnya 4 sehat 5 sempurna, gak ada lagi. Saya ada diskusi dengan anak saya ya. Lalu sekarang apa gantinya nak? Kecukupan gizi katanya. Ya harus cukup gizi. Tapi orang banyak yang cukup gizi saya lihat di dunia ini. Banyak uang-uangnya saudara-saudaraku. Ya. Tetapi gampang diserang penyakit. Kenapa? Enggak ada satu kata di hatinya. Enggak ada kebahagiaan. Saudara-saudara betapa hebatnya kita mengikut Tuhan Yesus Kristus. Diberikan kebahagiaan. Diberikan ketenangan. Kita saja yang tidak menggunakannya. Ya. Kita saja yang tidak menggunakan senjata itu. Hari ini dikatakan betapa bahagianya aku berada di tempat ini. Resep ajaib, lenyapnya ketakutan adalah meyakini kemahakuasaan Tuhan. Ya. Lenyapnya ketakutan itu adalah memikirkan, melihat, membayangkan, dan mengalami kemahakuasaan Tuhan. Itu resepnya. Mengalahkan ketakutan. Ya. Di sini ada para medis, ya, Ibu Nababan dan yang lain-lain para medis. Kalau kita ke dokter, tulis resep dokter. Alergi obat enggak? Enggak Pak dokter, tulis. Kita dibeli kan gitu ya. Nah, kalau untuk kebahagiaan ini, resep utamanya kita harus meyakini kemahakuasaan Tuhan. Coba katakan sebelah kanan, kemahakuasaan Tuhan. Sebelah kiri. Iya kan? Ini resepnya. Kemahakuasaan Tuhan, kebesaran Tuhan, kehebatan Tuhan. Ini harus kita yakini dan kita harus alami. Tadi pagi aku berdoa, ya. Jam 3 saya lihat, jam 3:10, ya, di kamar 2 saya. Saya doa pujian penyembahan lebih dari 1 jam, saudara-saudara. Termasuk memberangkatkan khotbah ini untuk jemaat-jemaat Tuhan, untuk keluarga, untuk para pemimpin, saudara-saudara. Saya berdoa lebih dari 1 jam. Kalau kita berdoa hanya meminta, pastikan tidak bisa lebih dari 1 jam. Apa yang kau doakan lebih dari 1 jam? Yang kau minta. Kalau hanya meminta, berapa juta mau diminta? 1 jam, tidak bisa. Doa yang tidak membosankan adalah sewaktu kita doa pujian, penyembahan kepada Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Tentu saya bergumul untuk khotbah ini, saudara-saudara. Sebab sekali firman Tuhan disampaikan, dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan apa yang dikehendaki Tuhan dan apa yang dirancangkan oleh Tuhan kepada umat-umatnya. Itu firman Tuhan. Lalu saya diperlihatkan kepada di dalam doa itu, ya. Diperlihatkan kepada masa-masa yang lampau, meyakinkan saya, Tuhan meyakinkan begitu. Ada kalanya diperlihatkan saat-saat mentok masa lampau, tapi Tuhan datang hadir menolongnya. Sepertinya sudah mentok, diperlihatkan saudara-saudara. Saya diperlihatkan dalam doa itu, ya, betapa waktu aku anak muda, sepertinya aku mentok mencari pekerjaan.
sepertinya mentok karena umurku sudah mulai menanjak, tidak pernah menurun. Iya kan? Dan yang luar biasanya batas terakhir umur saya itu diterima pegawai negeri, batas itulah saya diterima. Kalau lewat tahun depannya enggak bisa lagi. Diperlihatkan, sudah mentok, Tuhan menolong. Kenapa harus begitu caranya Tuhan? Supaya saudara-saudara menjadi kesaksian. Sebab apa yang kusaksikan, berdiri di mimbar, menguatkan jemaat yang lemah. Kalau tidak ada pertolongan Tuhan kepada saya, kepada kita semua. Dan di saat batas usia saya itu batas terakhirnya. Di saat itu aku diterima. Sebelumnya saya juga testing di situ. Instansi yang sama. Apakah saya lebih pintar? Iya kan? Apakah saya karena menyogok? Enggak. Saya tidak lihat hari depan kalau aku menyogok di instansi yang saya. Itu makanya saya berglori. Berjuang habis-habisan. Karena pasti ada maksud Tuhan aku di sini. Saudara tahu aku ditempatkan kemana? Saya dibuang ke peperangan sana. Timor Leste. Harus dibentuk dengan mental peperangan saudara-saudara. Yang setiap hari saya harus hadapi demo. Saya tidak memikirkan uang tapi saya memikirkan bagaimana saya kembali ke ibu kota Jakarta yang aman. Ke Indonesia yang aman. Karena di sana tidak aman. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang diperhadapkan kita seperti mentok. Tetapi ingat pertolongan Tuhan ada di situ. Kalau saudara-saudara hari ini sepertinya masalahmu mentok, disitulah Tuhan datang. Kenapa? Supaya engkau bisa bersaksi, menguatkan anak cucumu, menguatkan jemaat, menguatkan orang lain. Ada banyak yang diperlihatkan Tuhan, hanya beberapa yang kusaksikan. Saudara-saudara, sewaktu saya merasa mentok, ya, kalau saudara-saudara lihat itu JIS, Jakarta International Stadium, ya, itu 26 sampai 30 tahun sekitar itu tidak bisa diselesaikan siapapun itu. Tapi kita orang kecil, tapi besar di hadapan Tuhan. Kita selesaikan itu. Itu kebanggaan Jakarta sekarang, ya, dan itu kebanggaan ke depannya. Kita selesaikan itu. Waktu di kantor saya menyelesaikan itu, dibilang, Bapak menyelesaikan itu, tak tebas leher Bapak. Leher saya mau ditebas. Itu bukan omong kosong. Itu memang profesinya tukang tebas leher. Karena tanah itu dikuasai. Itu kan tanah Pemprov. Tapi selesai itu, megahnya luar biasa. Saya masih berdiri di hadapan saudara-saudara saat ini. Diberi kekuatan. Kenapa? Di saat mentok itu Tuhan hadir. Betapa bahagianya tempat ini. Semua orang melihatnya saja, apalagi masuk ke tempat ini. Betapa hebatnya tempat ini. Karena berkali berdunia bangunannya. Ya, luar biasa. Sewaktu saya merasa mentok, menyelesaikan reklamasi, biar ini dengar dunia, ya. Saya seperti ini mentok saya di situ. Ada banyak demo, ada banyak tantangan. Tetapi saya berdoa tetap. Istri saya contohnya, saksinya. Di saat itu sudah banyak demo saya di mana-mana, koran di mana-mana, ya. Saya kalau tidur aja begini. Kenapa? Kita bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang itu menjadi surga dunia. Jutaan orang ada di situ. Dan itu harus dilanjutkan. Bukan hanya itu. Sebab kalau tidak dilanjutkan, Jakarta akan banjir. Air laut akan masuk. Ini yang memotivasi saya. Terpanggil luar biasa. Saudara-saudara. Tetapi kalau Tuhan berpihak, betapa bahagianya berada di tempat ini. Sekarang aman. Digugat aman, ya, benar. Kenapa? Karena memang tujuan pemerintah menyelamatkan nyawa orang Jakarta. Kita berdoa supaya semua pantai ini ditembok, ya, supaya Jakarta aman. Pemerintah sudah jauh berpikir sebetulnya. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kadang-kadang kita merasa mentok. Tapi Tuhan izinkan supaya dia hadir. Saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, ya, sepertinya sudah mentok, ada yang sakit sepertinya mentok, atau ada persoalan sepertinya mentok, katakan kepada Tuhan, Engkau penolongku, betapa bahagianya aku bersama-sama dengan Engkau. Tidak ada kata lain saudara-saudaraku kecuali berbahagia bersama-sama dengan Tuhan. Sekalipun kita dalam penderitaan. Sekalipun saudara-saudara dalam persoalan. Tetapi betapa bahagianya kita bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus menjamin hidup kita sampai akhir zaman. Ya, Tuhan Yesus menjamin hidup anak-anak Tuhan sampai akhir zaman. Dan kehidupan yang diberikan bukan temporer. Kehidupan yang diberikan Tuhan Yesus adalah sepanjang zaman sampai ke surga. Aminkan firman Tuhan ini. Sebagai penutup adalah Matius 5:9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bawalah damai kemana-mana, bawa damai ke rumah tanggamu, bawa damai ke gereja kita, bawa damai di tempat di mana kita beraktivitas. Bawa damai di mana saja kita berada. Karena itulah orang-orang yang berbahagia. Mereka kita disebut anak-anak Allah.